muda zaman sekarang. Karena menurut gua anak muda zaman sekarang aneh. Kenapa lo bisa bilang aneh? Lah sekarang kayak gini ya, lo nongkrong rame-rame tapi beberapa orang megang HP. Menurut gua aneh aja, nggak kayak zaman dulu yang Zaman dulu belum ada HP anjing. Iya, makanya itu karena nggak ada HP, jadi orang nongkrong ngobrol. Jadi ada yang lebih penting daripada tongkrongan, yaitu handphone. Zaman dulu nongkrong ngomonginnya Masa depan. masa depan. Kalau sekarang nongkrong ngomongin Bucin nih, bucin. Passion, anjing dan segala macam sosial yang nggak penting. gue ngelihat skema yang sekarang dibangun pada zaman sekarang, nanti yang gue lihat itu jadi praktis semua. Jadi menurut gue jadi hal yang sesuatu nggak asik lagi bagi anak muda zaman sekarang untuk mengeksplor dirinya untuk lebih. Padahal kan sekarang kan kalau misalnya berbicara peradaban, sekarang peradaban yang milenial yang kayak apa tuh komputer, apa tuh maju, apa tuh Yoi. iya, tapi lu seakan jangka panjangnya kelihatan goblok. Jadi nggak teredukasi dengan apa. Stuck gitu-gitu aja. Iya, apalagi kan gini, contoh kecil ya, kayak sastra kopi. Oke, sastra kopi. Kalau orang banyak yang mindset berpikir bahwasanya sastra kopi itu buku, terus kata-kata, puisi dan lain-lain. Tapi pas ketika lu datang, terus lu ngeliat kayak yang ini nggak sastra banget. Iya. Yang emang karena susah, karena semua orang susah buat baca. Semua orang susah buat mengakui kenyataan yang terjadi. Banyak yang menyukai mimpi dan membenci kenyataan. Oh ya, karena dia udah mimpinya gini, ternyata belok dari mimpinya. Mie aja yang instan, ada prosesnya, dimasak. Kasih air, kasih bumbu. Iya. Sekarang gini ya, banyak dari yang gua kenal itu emang orang tuanya kaya. Iya. Akhirnya ya udah hidupnya Syukur-syukur kaya. syukur kaya, mungkin yang ngerasa kaya ya, yang buat lo yang ngerasa kaya. Tapi beberapa orang kan enggak. Tapi Betul. karena circle-nya itu kaya, jadi dia merasa kaya. Sih gengsi men. Gengsi. Kapasitasnya dia, kapasitas orang tuanya. Hmm. Justru ngebebanin orang tua nggak sih kayak gitu Ya iyalah, ngebebanin banget lah, apalagi Mikir. besok lu mikir lu bisa jadi artis, padahal enggak juga. Banyak yang gila juga. Betul. Atau enggak lu jadi seniman dan akhirnya lu pura-pura jadi seniman atau sok-sok seniman. Ya udah, menurut gue jadi lifestyle yang fake banget, lifestyle yang bohong banget menurut gua. Iya bener. Yang kayak gue sering banget bilang kayak mereka anak muda nggak jadi elu yang elu. Maksudnya dalam arti Iya bener sih. Bayu yang Bayu dan gua yang gua. Iya. Setiap orang dilahirkan berbeda. Ketika lu anak muda, lu dilahirkan sama orang tua lu nggak harus jadi kayak artis kayak Awkarin atau Yonglek mungkin. Semua orang terlahir berbeda. Entah ada yang jadi masinis, entah ada yang jadi pelaut, perompak dan lain-lain. Kayak misalnya contoh Begal. Iya, contohnya kayak kalau kita lihat gambarannya, Iya. itu modelnya sama kayak bis. Konsep bis gini, ada supir, ada penumpang, ada pengamen, contoh ya. Terus ada ibu-ibu hamil, terus ada bapak-bapak, ada anak muda. Nah, hidup tuh kayak gitu. Semua ada peran dan lu bisa ngambil peran manapun. Lu nggak bisa supir berdua anjing. Iya sih. Kayak gecot anjing. Becot. Gecol. Kancet anjing. Setiap manusia itu punya front stage sama backstage. Di hadapan teman-teman dia kayak gini, sikapnya, keadaannya. Tapi belum tentu di depan keluarganya dia seperti di depan temennya. Hidup itu sebenarnya kayak nih, jari tengah nih. Fuck. Iya. Pucek. Hidup itu kayak hidup itu jadi kayak jari tengah. Iya. Ini yang jadi diri lu, ini yang lu jadi orang lain. Dan yang jari tengah. Jari tengah ini adalah kehidupan. Iya. Jadi ketika lu bisa jadi diri lu dan lu bisa jadi orang lain. Gimana? Lu jadi diri lu ketika ada momen tersendiri. Lu jadi orang lain ketika lu nongkrong sama teman-teman lu. Tapi ini adalah kehidupan dan lu bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Tiga ini harus lengkap. Jadi konsepnya lu harus tetap pakai jari tengah. Gue kayak gini sama lu, belum tentu gue kayak gini di depan orang tua gue. Iyalah. Iya nggak sih? Yang kayak tadi gue bilang, Bay, misalnya gini ya, lu baik di depan orang tua lu kan jadi diri lu sendiri. Ya kan? Ini adalah kehidupan nih, Bay. Iya. Nah, di depan teman-teman lu brengsek nih, lu ngomong anjing di mana-mana, terus bangsat di mana-mana. Belum tentu dia ngomong anjing ke orang tuanya. Iya, nggak mungkin dia ngomong anjing ke yang sini, ngelongkapin sini kan, karena ada batasannya. Ya itu hidup adalah jari tengah anjing. Pucek, anjing pucek dong. Banyak anak muda yang kehilangan jati diri. Akhirnya lupa sama kehidupan lu, lupa sama yang lu spesial, lupa sama lu yang limited, bukan unlimited nih. Iya. Lupa sama lu yang limited, terus juga lupa sama kelebihan lu karena lu terlalu asik sama circle lu yang ya gangster gitu, atau lu yang motor banget, atau lu yang hype banget, atau lu yang geeks banget.
Iya sih. Lu jadi lupa diri lu men. Kayak kadang gue juga ngeliat gitu Pi, di dalam satu circle nih ada pasti salah satu atau dua dari mereka yang nggak harusnya kayak gitu tuh, nggak kayak anjing gaya maksain banget. Iya. Iya sih. Iya, Kak Rik gini Bay. Gua pernah nongkrong di satu tongkrongan dan itu isinya anak-anak yang suka band rock, metal, band rock. pokoknya metal lah kayak gitulah ya. Tapi gue tahu teman gue satunya suka dangdut, pure of dangdut. Okay. Tapi ketika di tongkrongan mau nggak mau dia Harus ngikutin jadi metal. Tapi gue di situ menghargai. Tapi di sisi lain ketika dia jadi poser nih anjing nih, dia seakan-akan tahu band rock dan lain-lain. Tapi dia bukan nggak ngerok banget ya. Tapi ngerasanya dia paling tahu dan paling hatam sama rock. Padahal ya gue tahu lo sukanya dangdut, ya udah dangdut aja. Sama aja kayak gini men, kayak jadi ada nih anak naik gunung lah ya. Oh, dia baru sekali naik gunung men, kayak kesannya tuh dia kayak udah paling berpengalaman banget naik gunung tuh. Kayak udah naik banyak gunung aja, padahal Iya. pengalaman itu baru naik sekali gitu. Iya, jadi gini, Kayak nuain banget nih sih. iya. Kayak serba tahu Tahu gak ya? Kayak pengalamannya baru itu aja ini sih. Nih, salah satu yang ngebuat gue benci sama gunung, gue benci sama orang yang pernah naik gunung. Dulu gue pernah kayak gitu, gue benci sama orang yang sering naik gunung, terus benci sama orang yang berbicara alam dan kebebasan dan ketenangan. Dulu gue sempet benci karena gue ngerasa apa sih lu naik gunung baru beberapa kali udah cerita ke alam, kebebasan dan kenikmatan. Sedangkan kayak gini, lu nggak bisa menikmati kebebasan dan lain-lain ketika lu berbicarakan, ketika lu ngomong sama orang Cukup lain. lu aja ya. Ketika itu jadi hal yang cukup buat lo, itu jadi kebebasan dan kenikmatan tersendiri buat lo. Yoi. Sekarang gini, lo udah naik berapa gunung, 70 gunung atau 80 gunung mungkin ya, entah di mana lah, gunung mana lah kalau ngejamah. Tapi ketika lo nggak merasakan dan akhirnya lo omongin ke orang, jadi sesuatu hal yang nggak asik menurut gue. Pencapaian itu bukan untuk disombongkan, pencapaian itu bukan untuk lo berbicara sama orang kayak gue pernah naik gunung kayak gitu. Modelnya konsepnya kayak kopi, gue udah sering nih kalau konsep di kopi kayak gini. Iya. Lu baru minum kopi satu kali, akhirnya lu ngomong kayak kopi itu kayak gini, kopi itu kayak gini. Gimana sih Bi kayak Menurut gua kayak poster yang tadi, kayak tiba-tiba lu tahu aja semuanya anjing. Padahal enggak, itu bukan anjing. feel yang gitu sih. Iyalah, Gitu. baru nyemplung kalau kata apa tuh? Bawa TikTok. Iya. Lu baru nyemplung. Gue udah kering. Gimana sih Lu baru basah. Gue bukan main TikTok jadi bukan. Jadi gini, lu basah, gua udah kering. Iya. Lu baru basah, gua udah kering. Jadi kayak lu baru turun, boy. Kayak iya di kayak mungkin kalau di circle lu karena lu ngomongin kopi, ya mungkin ada orang yang baru sekali minum kopi terus kayak anjing berasa udah minum banyak kopi. Iya, akhirnya lo ngomong macam-macam dan Iya, nggak ini sih asik kayak ujung-ujungnya. sotobat kayak orang baru nakal nih anjing kayak lu baru mabuk nih. Iya. Terus Besoknya lo ngomong ini, lu pernah ngomong Jack Daniel nggak anjing? kontol. Kayak pernah minum Jack Daniel nggak? Pernah minum Iceland nggak? Kayak gitu. Padahal Nyokap lu marah bego. iya, padahal lu setiap hari minum Amer anjing sama Intis. Ya kalau kita berbicara anak muda, kita juga anak muda ya. Anak muda zaman sekarang, ruang lingkup dan circle yang terlihat sekarang kayak gitu. Gak berani jadi dirinya sendiri. Mereka lupa mereka spesial. Mereka lupa mereka jadi individual yang individual. Kayak gini deh contohnya deh, lu ketawa bareng-bareng pas lagi di tongkrongan. Lu tetap pulang mas sedih sendiri anjing. Iya bener. Ya lu masuk neraka, mana ada orang dihisap satu tongkrongan anjing. Lu dihisap sendiri-sendiri, nggak satu tongkrongan. Tuh kenapa ya kayak orang tuh nggak pede sama dirinya sendiri gitu, mesti jadi orang lain tuh kenapa menurut lu? Semakin lu dewasa, lu semakin nggak mau jadi lu. Karena lu melihat orang lain. Kan hidup adalah percontohan. Contohnya kayak gue deh, contohnya gue ngelihat rambut gondrong ganteng, akhirnya gue rambut gondrong, contoh aja ya. Padahal di sisi lain gue rambut gondrong karena nazar. Kalau gue pribadi karena nazar, ntar pun entah gue potong kapan. Tapi ada beberapa orang yang rambutnya panjang emang karena ngikutin. Nah itu salah nggak? Nggak salah. Hidup adalah percontohan, balik lagi. Besok misalnya jadi gini, ada yang pakai jas tapi ganteng, besok juga orang jelek pakai jas. Karena hidup adalah, tapi gue ngasih tau aja adalah percontohan. Kayak gini contohnya baik. Kalau sekarang yang pinter agama banyak kan,
Yang minterin juga banyak. Nah itu yang minterin itu adalah hasil yang dari pinter. Dia coba buat minter yang coba setingkat sama yang pinter beneran. Ya, padahal dia gitu-gitu aja ilmunya. Iya. Soal-soal nuain, Iya, soal guruin. selalu ngeguruin anjing. Circle-nya kecil anjing. Lalu gaulnya sama lu gaul di mana sih anjing, heboh banget. Gaya kita tuh serempak. Pakai jaket denim. Akhirnya gue pakai jaket denim. Besoknya teman gue pakai jaket denim. Walaupun robek tetap denim. Besoknya teman lu pakai kacamata bulat kayak gue. Lu ngelihat pakai kacamata bulat kayak gitu. Akhirnya lu pakai kacamata bulat kayak gue. Akhirnya satu tongkrongan gayanya sama. Jijik lah tapi. Vespa Matic, baju Deus, nggak pakai helm, makainya topi, terus pakai checkerboard. Itu starter pack. Ketika lo melihat itu, lo akan mau menjadi itu secara nggak langsung. Adalah suges media sosial terhadap diri lo. Kenapa media sosial penting? Kenapa dinamain media sosial? Karena sosial itu adalah kita. Media itu adalah perantara. Ketika lo merasakan perantara tersebut, lo akan menjadi sosial tersebut. Iya. Makanya lo beberapa hal harus jauh dari media sosial. Beberapa hal. Contohnya kayak relationship sama keluarga lo oke, bisa ngomong kayak apa, aku lagi di luar, tapi beberapa hal lo nggak bisa, beberapa saat lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Beberapa saat lo harus ketemu sama orang tua lo yang bener-bener kayak Iya. apa, iya ngobrol lagi gitu Secara langsung ya. secara langsung. Anak muda tuh ngomongin ini pencapaian. Nah kalau ngomong pencapaian, sebenarnya nih ya, mamen dalam hidup lu dalam hidup lu sebenarnya ditulis dalam otak lu tuh satu pertanyaan dalam hidup tuh kayak gitu. Apa pencapaian lu? Apa sih yang mau dicapai gitu? Enggak, apa pencapaian lu hari ini? Itu pertanyaan yang akan menghasilkan pertanyaan lain. Contohnya kayak gini, lu bangun tidur terus akhirnya apa pencapaian lu hari ini? Aduh, gue mencapai apa-apa. Akhirnya gue mau mencapai sesuatu, akhirnya pertanyaan lagi tuh, Bay. Jadi lu akan mencapai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi sekarang kan orang-orang udah nggak jawab itu karena mereka mikir udah punya semua. Orang-orang tuh cuma mikir buat hari ini doang, nggak mikir buat kedepannya gitu. Iyalah, Kalau lu gimana? gue mikir buat kedepannya. Kadang-kadang gue kepikiran kayak, gue mau jadi apa sih? Iya. Di umur yang segini. Aduh anjing, ada air. Karena lu hidup muda slow, akhirnya lu tua slow. Iya. Selalu. Jadi ke bawah terus. Itu biasa bokap gue tuh ngomongnya gitu tuh. Anjing lu kayak gini terus nih, besok udah gede, udah nikah lu kayak gini terus nih, tidur. Ya kan karena kebiasaan kita dari habit. Iya sih, Habit itu adalah kebiasaan ya, kita. maksudnya ya. Ya dari habit akhirnya ya udah terus-terusan. Iya. Tapi menurut lu habit bisa dirubah guys? Bisa lah, asal ada kemauan. Lama pasti. Lama. Dan anak muda zaman sekarang sekali lagi lupa asik. Iya. Habit lu dulu, yang dulu dan sekarang udah bisa lu ubah tuh apa? Nongkrong di kampus. Dulu. Dulu gue nongkrong di kampus, tapi kalau misalnya sekarang udah enggak. Kalau menurut gue nongkrong di kampus, gue kebanyakan masalah juga di kampus. Iya, ketika gue jauh dari kampus gue tahu masalahnya. Iya. Karena habit gue, kalau jauh dari habit gue tahu kesalahan gue apa. Contoh aja ya, kayak misalnya lu tidur biasanya tidur pagi, kalau lu bangun pagi aja diganti aja, lu bakal tahu kesalahan lu malam-malam apa. Dulu habit gue apa ya? Habit gue itu minta duit ke orang tua sih gue. Iya, kalau Sekarang tuh gue ngerasa kayak umur gue yang segini nih buat minta duit ke orang tua kayak malu gitu. iyalah. Kayak lu enak udah. Enggak juga, tetap gue pun pernah ngerasain gak ada duit walaupun gue usaha, dan gue malu. Akhirnya gue minjem ke temen. Habit, Oke. jadi itu hasil habit baru lagi. Iya. Habit Dari baru habit yang lama terus kita mau keluar dari habit yang lama, akhirnya kita buat habit yang baru. Iyalah, kan habit menghasilkan habit lainnya, atau enggak lu mengganti habit yang lama menjadi habit yang baru. Yang tadi kayak lu biasa minta ke orang tua lu, akhirnya lu malu, akhirnya lu minjem ke teman lu. Itu kan jadi kebiasaan. Ya walaupun orang tua pasti bakal ngasih. Iya, walaupun titiknya sama, minjem duit, tapi beda. Circle-nya beda. Nah, buat anak muda yang zaman sekarang, seharusnya yang menurut lu bener tuh kayak gimana? Ya tetap biasa aja, stay cool tapi nggak terlalu berlebihan. Ya enggak sih, balance lah hanya. Harus balance. Ya walaupun gue belum balance nih, cuman Pengharapan sama anak muda zaman sekarang semuanya harus balance. Iyalah. Udah intinya gitu. ibadah ya enggak sih kayak Iya.
Terus selain itu apa lagi? Buat gue sih itu aja. Oh berarti anak muda tuh harus balance. Iya lah, nggak usah berlebihan. Oh sama kayak gue juga sih, Bay. Intinya masih hidup harus balance. Iya. Kayak yang tadi, kayak hidup lu sama orang tua lu, sama temen lu, sama sahabat lu, atau sama pacar lu, bahkan sama Tuhan ya. Ih bener. Itu harus balance semua. Sekarang kan soalnya ya gitu sih, Kayak- circle ngebuat lu nggak balance. Iya. Sometimes circle ngebuat lu nggak balance. Tergantung sekolah juga sih, ada yang buat lu buruk, ada yang buat lu baik. Iya, soalnya gini, susah mencari circle yang menjadi elu, Iya. yang menjadi elu banget. Sekarang kayak lu nyari temen yang bener-bener temen susah ya. Iya nggak sih, ngerasa nggak? Iya, tapi di sisi lain gini, bagaimana lu bisa masuk circle atau keluar circle sedangkan lu nggak mau dalam bagian circle itu, kan juga jadi Kadang gue pengen masuk ke circle ini tapi gue beda dari mereka, terus lu harus maksain diri lu sama, ya nggak sih? Padahal kan nggak harus. Kayak yang lebih buruk, yang dulu gue kayak pernah ngerasain banget ya, anjing lebih mentingin main anjing daripada keluarga. Kayak lu harus lu bela-belain anjing balik malam, padahal simpelnya kalau disuruh beli nyokap lu beli beras sana mager, tapi lu disuruh sini lah ngumpul nongkrong balik pagi, mau anjing. Kayak anjing banget gak sih gue ya? Iyalah, Pasti lu juga pernah nggak sih Bi? pernah gua. Kayak lebih mentingin main lu. Yang simpel dah. Kalau lu anak muda zaman Iya. sekarang ya kayak alangkah baiknya ya udah. Sebenarnya tuh dalam hidup itu ada 3 tahapan gitu. Apa? Mendengar, berbicara, mendengarkan dan berbicara. Itu 3. Kalau dari gua, jadi anak muda jangan ngikut banyak circle, cukup satu aja tapi yang baik. Bagaimana cara milihnya ya lu paham, lu udah paham seharusnya karena lu udah mulai beranjak dewasa kan. Iya. Bagaimana cara taunya, lu harus tahu cita-cita lu dan kemauan lu mau jadi apa nanti di masa depan. Apakah circle itu baik atau enggak? Terus jangan kehilangan jati diri lu. Ketika lu suka ngelukis terus. Ketika lu suka ngegambar main elektronik terus. Jadi lakuin apa yang lu lakuin, konsisten. Iya benar kan. Lu akan menjadi lu yang lu, dan lu nggak bakal terganggu oleh circle yang bangsat, mudah-mudahan ya. Iya. Dan satu lagi yang tadi lu bilang, Bay, gue sepakat sama lu. Hidup itu harus balance. Ketika lu balance, lu akan menikmati hidup yang hidup. Lu nggak harus pergi kemanapun. Ketika lu menikmati hidup, lu akan bahagia dimanapun yang lu mau. Begitu. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ngebaca tau sih Nggak tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nongkrong di sastra, karena sastra adalah sastra.